Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya seseorang bisa jadi penjahat yang terkenal banget? Jarang loh mereka itu muncul tiba-tiba. Biasanya mereka itu hasil dari rentetan keputusan-keputusan buruk yang numpuk dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, kisah yang akan kita bahas kali ini, wah ini salah satu contoh paling gamblang dan mengerikan. Pasti pernah dengar kan namanya Isabel. Udah kayak sinonim buat kejahatan dan kekejaman. Tapi pertanyaannya, kok bisa dia jadi begitu? Nah, buat mencahin misteri Isabel ini, kita harus mundur jauh banget ke belakang. Bahkan sebelum dia lahir. Jadi ternyata akar masalahnya itu bukan ambisi pribadi Isabel, sama sekali bukan, melainkan satu keputusan politik. Cuma satu yang diambil 50 tahun sebelumnya. Keputusan inilah yang jadi pemicu efek domino yang, ya ampun, menghancurkan satu bangsa dari dalam. Oke, yuk kita mulai telusuri. Semuanya berawal dari sini. Satu domino pertama yang jatuh. Sebuah tindakan yang bakal jadi dosa asal yang menghantui kerajaan Israel selama puluhan tahun ke depan. Dosa ini punya nama dosa Yerobeam. Dan ini penting banget nih. Ini bukan sekedar kesalahan pribadi seorang raja. Bukan. Ini adalah kebijakan negara. Dan dasarnya bukan keyakinan agama, tapi murni rasa takut. Takut kehilangan kekuasaan. Coba deh kita bedah logikanya. Yeroboam ini mikir, waduh kalau rakyatku pergi ke Yerusalem, itu kan ibu kota saingan buat ibadah. Nanti kesetiaan mereka bisa pindah. Gawat kan? Jadi solusinya gimana? Demi mempertahankan kekuasaannya, dia bikin aja pusat ibadah sendiri, lengkap dengan anak-anak lembu emas. Intinya, dia menciptakan agama tandingan, murni buat tujuan politik. Dan keputusan ini, wah, ini menciptakan sebuah pola yang mengerikan. Selama 50 tahun berikutnya, tahta Israel itu nggak pernah diwariskan dengan damai. Nggak ada. Selalu direbut lewat pertumpahan darah. Setiap raja baru bukannya memperbaiki malah ngelanjutin dosa Yerobeam. Dan ya, lingkaran setan pun dimulai. Kekacauannya terjadi cepat banget. Pertama ada Basya. Dia bunuh putranya Yerobeam, rebut tahtanya, tapi ya gitu, ngelanjutin dosa yang sama. Terus anaknya Basya, si Ela, cuma bertahan 2 tahun. Abis itu dibunuh pas lagi mabok sama panglimanya sendiri, Zimri. Nah, si Zimri ini ngambil alih terus membantai habis seluruh keluarga kerajaan. Gila kan? Tapi ceritanya belum selesai di situ. Cuma 7 hari. Bayangin, itu masa pemerintahan Raja Zimri. Pasukan Israel dengar soal pengkhianatannya dan mereka nggak terima. Sama sekali. Mereka langsung angkat panglima mereka, Omri, jadi raja. Terus ngepung ibu kota. Zimri yang udah kejebak sadar kalau semuanya udah berakhir. Apa yang dia lakukan? Dia masuk ke istana, bakar istananya, dan mati di dalam api yang dia nyalakan sendiri. Dan di tengah semua kekacauan ini, ada satu nubuatan mengerikan yang terus diulang-ulang. Para nabi terus memperingatkan, karena dosa-dosa ini, para raja nggak akan dikubur dengan layak. Terus nasibnya gimana? Mayat mereka bakal dimakan anjing di jalanan. Kebayang nggak ya? Ini gambaran penghakiman ilahi yang brutal banget. Nah, sekarang kita sampai ke Raja Omri. Dia ini ayahnya Ahab yang nanti bakal kita bahas. Omri ini tokoh yang penuh paradoks. Bingung kan? Di satu sisi, dia itu pembangun kerajaan yang super hebat, jenius. Tapi di sisi lain, dia itu bencana spiritual. Dari kacamata dunia, Omri ini raksasa. Hebat banget. Dia bangun ibu kota baru yang megah, Samaria. Dia naklukin bangsa-bangsa tetangga. Keren kan? Tapi kalau kita lihat dari sisi spiritual, dia itu yang paling parah dari semua raja sebelumnya. Dia nggak cuma ngelanjutin dosa Yerobeam, dia menjadikannya hukum negara. Ini levelnya udah beda. Kekuatan dunianya itu gede banget, sampai-sampai negara adidaya waktu itu, Assyria, nggak nyebut Israel sebagai Israel. Mereka nyebutnya Tanah Omri. Bahkan lama setelah dia meninggal. Ini nunjukin betapa kuat dan diseganinya dia di panggung dunia. Dan justru itu yang bikin kebusukan di dalam kerajaannya jadi makin tragis. Dan dari sinilah kita sampai ke puncaknya. Omri mewariskan kerajaan yang kuat di luar, secara militer, ekonomi, tapi busuk di dalam, secara spiritual, ke anaknya, Ahab. Dan Ahab, dia ngambil dosa ayahnya dan membawanya ke level yang benar-benar baru, dengan bantuan istrinya yang kita semua tahu, Isabel. Oke, jadi ini poin kuncinya. Dosa Yerobeam
Seburuk-buruknya, itu kan masih pura-pura nyembah Tuhan yang benar, cuma caranya aja yang salah, lewat anak lembu emas. Nah, Ahab, di bawah pengaruh Isabel, buang semua kepura-puraan itu. Dia terang-terangan ngenalin penyembahan dewa yang, ya sepenuhnya salah. Dewa asing, Baal. Dan Isabel, dialah mesin penggeraknya. Dia ini bukan cuma ratu biasa dari negeri asing. Ayahnya itu raja sekaligus imam tinggi Baal. Jadi agama ini udah mendarah daging di dirinya. Dia pakai kekuasaan Ahab buat ngubah segalanya. Dia jadikan penyembahan Baal agama resmi negara, dia danai pakai uang pajak, dia buru dan bunuh nabi-nabi Tuhan secara sistematis. Bahkan sampai tega ngebunuh orang gak bersalah, cuma buat ngerebut kebun anggurnya untuk suaminya. Jadi, lingkungan yang udah dibangun selama 50 tahun, yang penuh penyembahan berhala, kekerasan, dan gak peduli hukum, akhirnya menciptakan monster yang sempurna, Isabel. Tapi, ingat kan nubuatan soal anjing-anjing tadi? Nah, nubuatan itu belum selesai. Dan sekarang, giliran Isabel yang jadi sasarannya. Akhir hidupnya benar-benar mengerikan. Dan persis seperti yang diramalkan. Waktu ada kudeta, pelayannya sendiri berbalik ngelawan dia. Mereka lempar dia dari jendela istana. Tubuhnya jatuh ke jalanan, terus diinjak-injak sama kuda-kuda raja yang baru. Dan kemudian, anjing-anjing itu datang. Nubuatan itu tergenapi secara harfiah. Waktu orang-orang mau nguburin sisa-sisa jasadnya, ya gimana pun dia kan putri raja, hampir nggak ada yang bisa ditemuin. Anjing-anjing udah makan semuanya. Yang tersisa cuma tengkoraknya, kakinya, dan telapak tangannya. Sebuah akhir yang brutal untuk seorang ratu yang juga brutal. Jadi, lihat kan, kisah Isabel ini lebih dari sekedar cerita tentang seorang ratu yang jahat. Ini peringatan tentang gimana sebuah bangsa, kayak Israel di zaman Omri, bisa kelihatan super kuat dan disegani dari luar, tapi inti moralnya busuk dari dalam. Dan ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua. Pada akhirnya, mana sih yang lebih penting buat kelangsungan hidup sebuah bangsa? Kekuatan luarnya atau kesehatan moralnya?